Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah minggu hari ini secara online jadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikian nas pembimbing bagi kita hari ini. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang pada hari ini, pribadi lepas pribadi telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, dan kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh isi hati dan kedalaman hati dan pikiran kami, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa sikap hidup kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Oleh karenanya saat ini kami datang memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami atas segala dosa dan juga pelanggaran kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan tolong kami, ajar kami senantiasa untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ditebus oleh darah Tuhan yang mahal di atas kayu salib. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin diperbaharui untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan di hari ini. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan. Karena
Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur minggu hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam ibadah secara online. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini lagi. Kami bisa menikmati anugerah-Mu, pertolongan Tuhan, meskipun di tengah situasi pandemi ini. Namun Tuhan masih memberikan rahmat-Nya untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, meskipun melalui rekaman-rekaman yang ada atau secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan memakai sarana ini untuk kami bertumbuh di dalam iman kami, tetap setia dan taat kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi sulit. Berkati kami ketika kami merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami untuk datang kepadamu dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan untuk kita semuanya, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenal harinya, hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun tampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saya bacakan pasal 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu membangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berbahagialah kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih khusus ketika kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema minggu hari ini adalah iman dan budaya dalam keluarga Kristen. Tema ini menarik karena ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu dan juga hari ini bertepatan dengan Valentine atau beberapa hari yang lalu itu adalah Imlek. Ini kita mengkaitkan dan tema ini biarlah menolong kita memikirkan satu sikap hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kita yang berbudaya. Kita di mana keluarga-keluarga kita masih punya kebudayaan masing-masing yang sangat kental dan kita singkapi ini dalam iman Kristen. Makanya tema minggu ini adalah dikemas masih suasana Imlek dan juga tepat pada hari Valentine ya, hari kasih sayang. Temanya adalah iman dan budaya dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu berbicara tentang Valentine tepat minggu ini tanggal 14 itulah hari kasih sayang. Ini kasih oleh Tuhan, sedikit sejarah kenapa ini berkembang bahkan di retail market ataupun di Indomaret, Alfamidi kalau menjelang Valentine itu banyak sekali coklat. Bapak Ibu ini punya latar belakang, masih ada budaya, ada tradisi sejarah yang terikat di dalamnya. Ya, versi yang paling menarik adalah sejarah dari seorang Valentin ya, seorang pendeta atau santo di Roma yang bernama Valentin. Kisahnya ia dipukuli lalu hingga tewas dan dipancung pada tanggal 14 Februari tahun 278 Masehi. Hukuman tersebut diberikan kepadanya, ia menentang kebijakan Kaisar Claudius II. Dan menurut sejarah Bapak Ibu, Claudius II ini adalah sosok yang sangat kejam. Ia memiliki keinginan untuk menciptakan tentara yang kuat sehingga mengharuskan pasukannya bertempur di medan perang. Namun di sisi lain kebijakan tersebut sulit dilakukan karena prajuritnya memiliki istri dan kekasih. Hingga akhirnya Claudius II ini memutuskan untuk melarang pernikahan dan pertunangan di Roma. Hal ini ditentang oleh pendeta Valentin dan diam-diam ia menentang kebijakan tersebut dengan menikahkan sepasang sejoli. Hal ini diketahui Claudius II, sehingga Valentin lalu ditahan dan hukum pancung. Nah, kisah ini dinilai penuh perjuangan dan kasih sayang. Bahkan legenda mengatakan sebelum kematiannya, Valentin menuliskan surat untuk anak penjaga penjara yang telah menemaninya. Dalam surat tersebut tertulis "From your Valentin". Nah, kematian Valentin ini menjadi inspirasi
perjuangan cinta banyak orang, tepat pada 14 Februari. Dan itu dinyatakan bahwa hari kasih sayang yang sangat mendunia. Bapak Ibu, kita kalau melihat ini tradisi ini yang sejarah masa lalu, kita nggak melihat hari kasih sayang itu hanya jatuh pada 14 Februari, tapi kasih sayang itu bisa tiap-tiap hari kita ungkapkan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Ini berbicara tentang Valentine karena tepat minggu ini adalah minggu di mana hari Valentine, Bapak Ibu. Nah, jemaat yang diberkati yang Tuhan, yang kedua berbicara tentang budaya, yaitu Imlek. Karena hari Jumat yang lalu semua masyarakat Tionghoa di dunia ini merayakan Imlek. Menarik Bapak Ibu, karena ini kita akan membicarakan dari teks ini tentang iman dan budaya dalam keluarga Kristen. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarah singkat, Imlek ini adalah perayaan orang Tionghoa, orang Cina, memperingati musim semi yang dulunya jatuh pada tahun 2565. Itu di masa dulu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, nah dalam budaya orang Tionghoa, saya sedikit banyak membaca tentang artikel-artikel yang ada, tulisan-tulisan ada bahwa perayaan Imlek ini merupakan perayaan yang sangat penting atau terpenting dalam sejarah budaya Tionghoa. Karena apa? Perayaan Imlek ini adalah perayaan menyambut musim semi dan setelah musim dingin yang berkepanjangan dan ditandai dengan semangat dan sukacita yang baru. Ngumpul bersama dengan keluarga, makan-makan bersama, ada sembahyang bersama, dan pada dasarnya perayaan ini tidak bertentangan dengan Alkitab Bapak Ibu, karena ini berbicara tentang kebersamaan keluarga. Kalau kita telaah, dan ini menarik sekali karena ajang Imlek adalah ajang untuk setahun sekali bisa ngumpul rame-rame dengan keluarga. Kalau kita kritisi, ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Namun ada beberapa memang dalam perayaan Imlek yang harus kita kritisi. Seperti Bapak Ibu, kalau kita melihat ada tradisi barongsai. Ya, orang Kristen sebaliknya tidak menerima barongsai untuk masuk ke rumah karena biasanya ada catatan sejarahnya itu baik naga, singa atau kilin itu disembayangkan terlebih dahulu, ya, sehingga barongsai yang dulunya main tampil itu melibatkan unsur-unsur penyembahan berhala. Nah, itu dalam tradisi lama Bapak Ibu. Nah, kalau di perkotaan mungkin ya, kalau di tempat-tempat kita, kalau kita melihat ya kita menikmati aja. Kita menikmati mereka hadir, biasa kita kasih angpau untuk para pemain. Kita tidak mengikuti secara detail apakah itu orang-orangnya sembayang dulu atau disembayangkan, bentuk-bentuk barongsainya kita nggak tahu. Tapi kita menikmati aja sebagai suasana senang kalau mereka tampil datang ke rumah dengan mainkan barongsai. Yang penting kita nggak terlibat di dalam hal sembahyang di dalamnya. Namun dikasih oleh Tuhan, berikutnya bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam Imlek itu ada. Contohnya memakai baju merah, suasana merah, itu dikategorikan warna keberuntungan, warna yang ceria, yang mengandung rezeki. Bahkan ada cerita dongeng yang mengikuti budaya warna merah tersebut. Bapak Ibu, kalau berbicara keceriaan kita ya nggak apa-apa, setuju ya. Namun kalau berbicara warna merah itu warna keberuntungan. Kalau kita nggak pakai merah, kita nggak beruntung. Kalau waktu Imlek, nggak seperti itu juga maknanya. Tapi kita maknanya situasi kita ngumpul keluarga, situasi keceriaan semata. Bukan berarti berkat itu datangnya dari warna merah. Itu yang salah Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kebersamaan dalam keceriaan kita di rumah bersama dengan keluarga, no problem. Tapi kalau kita memaknai, menyimbolkan, dan kita bergantung sama rezeki warna merah itu kita yang salah. Nah, jika orang Kristen menggunakan warna merah dalam ini sebagai warna merah ceria, bagi saya itu boleh-boleh saja. Tetapi jika lebih dari itu, ya, contohnya mengkultuskan warna merah, harus warna merah sehingga tidak punya uang beli baju warna merah dan segala macam, ngutang sana sini gara-gara baju merah, itu yang salah. Karena mengkultuskan warna merah tersebut. Bisa aja ada warna biru, warna yang ceria yang lain, Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa mengandalkan baju warna merah itu sebagai sumber berkat. Karena Tuhanlah sumber berkat. Yang bisa dikritisi lagi kadang-kadang Bapak Ibu, saya membaca satu tulisan bahwa
Kalau Imlek itu tidak boleh menyapu. Pada waktu hari raya Imlek tidak boleh memotong rambut, karena itu berbicara kesialan, ya, membuang sial. Seharusnya kita mengumpulkan berkat, kita potong rambut, menyapu itu membuang sial, ya. Maka ketika Imlek tidak boleh melakukannya. Bapak Ibu, ini keterikatan kita bahaya kalau kita tidak mengkritisi. Sekali lagi, ini hanya simbol. Kalau memotong rambut untuk stylish ya nggak masalah. Tapi kalau itu dikategorikan, kalau kita menyapu atau kita potong rambut pada waktu hari raya Imlek, kita dapat sial, membuang sial, saya rasa kita masih terikat dengan tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau rumahnya kotor, bagi saya kalau disapu ya nggak masalah. Bagi saya, kalau rumahnya kotor, ketika hari Imlek banyak kotoran-kotoran, nah kita nggak bisa terikat lagi dalam hal itu. Kita salah. Kita masih sinkritisme, kita masih terikat dengan leluhur seperti itu, dengan simbol-simbol kesialan atau berkat-berkat dalam suasana seperti itu. Cara pandang kita harus tidak boleh lagi seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak ini dikasih oleh Tuhan banyak sekali ya berbicara tentang hal-hal Imlek. Nah, kalau kita berkaca, ini budaya Tionghoa itu sangat luas sekali. Ada cengbeng, ada onde dan segala macam. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu, tapi kita mau bercermin kepada firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam Kolose pasal yang kedua ini, judulnya carilah perkara yang di atas. Alkitab dengan tegas ya dalam Kolose ini berbicara tentang budaya-budaya masa lalu, karena jemaat Kolose itu dipengaruhi oleh banyak cerita ya. Karena sebagian jemaat Kolose itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, sebagian lagi itu orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada dua yang dipengaruhi di sini. Nah, sepertinya ada di antara jemaat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran atau praktik sebuah agama asing. Mereka diajar untuk mentaati Tuhan dengan sempurna, meninggalkan hawa nafsu, dan menyembah malaikat dengan kekuatan roh. Hal ini yang salah, Bapak Ibu. Jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran mereka kepada kerajaan surga. Nah, Alkitab mencatat dengan tegas sekali, Paulus dari ayat 18 dan 21 dikatakan, Kristus ada bersama Bapa di surga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Karena itu penyembahan kepada malaikat dan kekuatan roh tak ada dasarnya. Nah, kalau kita berbicara tradisi leluhur, penyembahan kepada nenek moyang leluhur ya. Bahkan dalam bahasa mereka itu ada tien ya. Tien itu disamakan dengan tuan, disamakan dengan leluhur. Ya, arwah leluhur, tapi mereka itu biasanya nggak mau dikategorikan menyembah leluhur, tapi menyembah tien. Ya, orang-orang Konghucu itu biasanya lebih diarahkan, kami nggak menyembah dewa-dewa kok, kami menyembah tien. Padahal sama aja. Kalau saya mau katakan, bagi saya itu kalau kita menyingkapi filosofinya sama aja, masih menghormati arwah leluhur atau roh nenek moyang. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan, Paulus mengajarkan apa yang diajarkan kepada mereka mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, Sabat, memang terkesan rohani, ayat 18 dan 21. Padahal pikiran mereka duniawi. Mereka terikat dengan aturan-aturan yang ada. Paulus menyatakan dalam ayat 17 jelas sekali, semua itu tidak ada manfaatnya, karena hanya bayangan. Sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus. Bapak Ibu, Paulus sangat tegas di ayat 17 ya dikatakan, semuanya itu hanyalah bayangan dari yang harus datang, apa yang datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Mereka mempercayai hari baru, bulan baru, hari raya tertentu, Sabat, minuman, aturan-aturan tradisi budaya di jemaat Kolose yang mereka terikat. Paulus menegaskan itu hanya bayangan. Itu bayangan, tapi yang nyata adalah Kristus, kerajaan Allah. Ya. Yang nyata adalah perkara-perkara yang di atas, yaitu berbicara tentang pertumbuhan iman dan berbicara tentang Kristus yang adalah kepala, ya, kepala tubuh. Kristus adalah berbicara simbol kerajaan Allah, bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana orang Kristen menyingkapi kebudayaan, ya, kebudayaan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ada beberapa pandangan mengenai budaya, ya. Pertama, Alkitab direndahkan. Ini orang-orang yang cinta sekali dengan budaya. Alkitab direndahkan, sedangkan kebudayaan dijunjung tinggi. Orang-orang yang
tidak membuat seimbang, ataupun dalam artian budaya itu yang paling tertinggi, adat istiadat yang tertinggi, itu masih masuk dalam kategori bahwa Alkitab direndahkan sedang kebudayaan dijunjung tinggi. Sehingga masih percaya pada zodiak, ramalan, dan sebagainya, ramalan-ramalan, zodiak, ya, astrologi, perbintangan, segala macam. Yang kedua, Alkitab dijunjung tinggi, tapi kebudayaan diabaikan. Nah, ini kadang-kadang ini rasanya kurang ideal. Alkitab dijunjung tinggi, pokoknya Alkitab, tapi kebudayaan, toleransi, ya, kita hidup yang berbudaya, itu diabaikan. Saya nggak mau tahu lagi tentang budaya saya. Itu juga salah, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, meremehkan Alkitab dan kebudayaan. Karena bagi mereka yang terpenting adalah otak dan pengetahuan. Orang yang suka sains, ya, nggak suka lagi Alkitab, lebih cenderung teknologi, nggak suka lagi budaya. Meremehkan Alkitab dan kebudayaan, lebih ke arah ke teknologi. Nah, yang keempat, Alkitab dan kebudayaan sama-sama penting. Seorang ahli dalam studi Alkitab menyatakan bahwa setiap kebudayaan harus diuji dengan Alkitab. Pada umumnya kebudayaan itu baik, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa sehingga ada kebudayaan yang jahat. Oleh sebab itu kebudayaan harus dievaluasi dengan kebenaran, keadilan, dan etika moral. Dalam kebudayaan Tionghoa ada yang baik, ada yang netral, tapi ada juga yang tidak baik. Contohnya dalam menghormati orang tua, ya. Kita menghormati orang tua, Musa menegaskan dalam hukum Taurat adalah kita menghormati orang tua. Ada berkat umur panjang dan berkecukupan. Alkitab mengajarkan seperti itu. Dan Konghucu menghormati orang tua itu benar dan harus dipraktekkan. Jika ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Alkitab, contohnya menghormati orang tua, ya, dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat, dalam ajaran firman Tuhan, dalam budaya Tionghoa juga menghormati orang tua itu benar-benar luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa, dan kita harus jalankan itu. Seperti dalam kebudayaan Tionghoa, Imlek, Bapak Ibu, ada tradisi memberikan angpau, ya. Orang anak yang sudah bekerja memberikan angpau kepada orang tua, kepada yang sudah sepuh diberikan angpau kepada anak. Itu sebagai simbol bahwa anak itu menghormati orang tua. Ya, orang tua yang sedang mengasuh, mendidik, membesarkan dan bekerja memberikan angpau. Terus orang tua memberikan angpau kepada anak-anak sebagai simbol keceriaan. Orang tua itu mengasihi cucu-cucu yang ada, dan itu simbol kebersamaan, kerukunan di dalam keluarga. Itu gak masalah, itu simbol penghormatan, satu sama lain menghormati. Itu bagus sekali, itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelas bahwa kita harus memilah budaya mana, kebiasaan-kebiasaan mana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itulah yang harus kita mulai tegasin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Alkitab firman Tuhan dalam Kolose pasal yang kedua yang kita baca ini, Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasan sederhana, sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan. Dialah Raja alam semesta. Tidak hanya kepada warga jemaat di Kolose, dan nasihat ini juga kepada kita semua. Ya, jemaat modern abad 21 ini, kita semuanya Bapak Ibu yang hidup dalam berbudaya, makanya kita harus tetap menegakkan firman Tuhan, junjungan yang paling tinggi. Nah, kita bisa memilah mana-mana budaya atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus belajar tegas, kita harus fokuskan pada kerajaan Allah, kepada Kristus, ya. Pada Kristus yang merupakan sejatinya Tuhan, sumber segala sesuatu, sumber berkat. Kalau berbicara perayaan-perayaan yang seperti Imlek dan segala macam, itu simbol, ya, tidak menjadi patokan bahwa di dalam acara itu ada keberuntungan, ada berkat-berkat dan segala macam. Tak, Bapak Ibu, itu hanya sebagai simbol sukacita musim panen sejarahnya. Sukacita ditandai dengan makan makanan yang manis, keceriaan. Baik dikasih oleh Tuhan, ya, itu menandakan sebagai sukacita kerukunan, ya, bukan dijadikan ajang keberuntungan, penyembahan kepada dewa-dewa, dongeng-dongeng, cerita-cerita dulunya dimasukkan sehingga makna rohaninya itu kabur, makna rohaninya jauh.
Kita tidak mengharapkan kita sebagai orang percaya yang sudah percaya sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mengkaburkan kebenaran firman Tuhan itu demi tradisi, kebudayaan yang terus mengikat di dalam kehidupan kita. Siapapun, bukan hanya orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda, dan segala macam. Jangan sampai firman Tuhan dikaburkan oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang kita ikutin dan terus kita simpangkan kebenaran tersebut. Nah, Alkitab dengan tegas Paulus tegaskan, carilah Kristus yang dibangkitkan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang artinya perkara-perkara yang membuat iman bertumbuh, perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara nilai-nilai kekal di dalam pertumbuhan iman orang percaya. Bukan hanya sekedar menikmati kebudayaan-kebudayaan, menikmati suasana simbol-simbol yang ada, ya, baik itu Imlek, terus onde, perayaan onde, cengbeng, ya, dan lain sebagainya, yang banyak sekali perayaan-perayaan di kebudayaan Tionghoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, iman dan kebudayaan di tengah-tengah keluarga, biarlah firman Tuhan dan kebudayaan itu berjalan beriringan. Alkitab tidak menentang kebudayaan, firman Tuhan tidak menentang kebudayaan, karena Yesus hidup di zaman orang-orang yang berbudaya. Budaya Yahudi kuat sekali. Yesus tidak menentang kebudayaan, tapi Yesus, firman Tuhan, menentang kalau ada di dalamnya mengarah kepada menduakan Tuhan, ya, menyembah kepada Allah-Allah lain, itu yang ditentang. Tapi budaya-budaya tentang penghormatan kepada orang tua, bertamu, silaturahmi yang diajarkan firman Tuhan, hari-hari semuanya baik, tidak ada hari-hari yang terkutuk, hari-hari yang jahat. Nah, ini yang tradisi-tradisi ini yang ditentang oleh Alkitab, ditentang oleh firman Tuhan. Kalau mengenai hari, bulan, ada yang baik, ada yang buruk, segala macam, itu yang ditentang oleh ajaran firman Tuhan. Dan kita harus belajar supaya kita tidak mengikuti irama, pola kebudayaan-kebudayaan yang dikatakan kafir masa itu, dan kita mau fokuskan kepada Kristus yang membuat kita iman kita bertumbuh sekarang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menikmati suasana, baik itu Valentine, kasih sayang, untuk kita semua kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pada tanggal 14 ini, tapi kapanpun, dimanapun kita bisa menampilkan rasa kasih sayang itu, baik itu kepada pasangan kita, anak-anak kita, bahkan juga kepada jemaat kita, bahkan siapapun. Kita bisa mencurahkan kasih sayang kita kepada semua orang, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam suasana tahun baru Imlek yang masih kita rasakan ini, tapi biarlah kita memaknai itu menjadi perayaan sukacita kita bersama dengan keluarga, menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan, berkumpul dengan sanak saudara meskipun di tengah-tengah pandemi. Tapi biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga, rukun, indah, damai, sejahtera dalam kerukunan yang dibalut oleh cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termulia Engkau. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam iman kita, dalam pertumbuhan iman kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, biar firman Tuhan ini mengarahkan kami untuk mencintai Alkitab yang adalah firman Tuhan, menjunjung tinggi kebenaran yaitu adalah firman Allah, yaitu Alkitab. Bahkan kami bisa memilah, melihat kebudayaan kami, nikmati tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari kami makhluk yang berbudaya. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ingin menyelewengkan Alkitab demi tradisi-tradisi yang ada, yang mungkin tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk bisa tegas, ajar kami untuk bisa memahami ini dan berusaha melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan tiap-tiap bertumbuh di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Jemaat yang sedang sakit, kira Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami nyerahkan
bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kita Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah mereka, para pemimpin negeri kami dipimpin oleh Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa kami dan rakyat Indonesia ini. Terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan Tuhan menolong, baik itu masalah virus corona, pengangguran, kemiskinan, pekerjaan, ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Nats persembahan Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat boleh beribadah, membesarkan, mengagungkan, memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Meskipun dalam kondisi online, meskipun dalam kondisi keterbatasan, tetapi kami boleh bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Ya Bapa, demikian juga kami sudah memberikan persembahan, memberikan yang terbaik apa yang kami miliki. Tentu tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Tentu tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang sehari-hari kami boleh terima. Kiranya Tuhan, Engkau tetap mengajar kami untuk selalu bersyukur, terus memberikan yang terbaik ya Bapa. Terkhusus memberikan diri kami sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami selanjutnya. Kami rindu, kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam tatap muka dengan saudara-saudara seiman kami. Tetapi semuanya itu jadilah kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah seluruh rangkaian ibadah kita sungguh berkenan di hati Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.发财，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发恭喜发财，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 恭喜发财。